Di sini Menteri Pan RB mengeluarkan pernyataan yang bahwasanya di tahun 2022 ini hanya memfokuskan untuk rekrutmen P3K, dikhususkan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dan yang terakhir yaitu tenaga penyuluh ya. Dan informasi selengkapnya dapat dilihat di video ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, di kesempatan baik ini kita dapat berjumpa kembali. Nah, di sini masih di channel yang sama ya, yaitu di channel Mokhtar Syahcut. Baik, di sini saya akan coba berbagi informasi yang disampaikan oleh Pan RB, dan informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pan RB Tedjahjo Kumolo terkait rekrutmen PPPK di tahun 2022 ya. Tahun 2022 ini. Oke, di sini kita langsung saja melihat pembahasannya, yaitu yang disampaikan oleh Menteri Pan RB. Dan sebelumnya di sini seperti biasa, Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini, silahkan diberikan dukungan dulu berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung saja lihat pembahasannya di sini langsung di halaman Pan RB ya. Di sini Menteri Tedjahjo, yaitu pemerintah fokus rekrut PPPK di tahun 2022. Ini berita yang dimuat kemarin ya. Dan di sini dapat kita lihat isi beritanya ataupun informasinya. Jakarta, pemerintah saat ini tengah merumuskan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaan dari seleksi calon aparatur sipil negara ataupun CASN di tahun 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun Pan RB Tedjahjo Kumolo menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini pemerintah hanya akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun PPPK. Untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini formasi untuk CPNS tidak tersedia ya. Di tahun 2022 ini hanya tersedia ataupun hanya dilakukan untuk perekrutan P3K, tidak untuk CPNS ya. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022 ini. Jelas Menteri Tedjahjo di Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Di sini Menteri mengemukakan bahwa kebijakan untuk merekrut PPPK ini pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju. Kebijakan tersebut adalah jumlah ASN yang jumlah civil servant atau pembuat kebijakan atau PNS lebih sedikit, dan jumlah government worker ataupun public service ya atau PPPK lebih banyak. Di sini mengacu pada hal contoh baik tersebut, maka pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat ya, lanjut Tedjahjo. Mantan Menteri Dalam Negeri ini mengatakan bahwa keputusan rekrutmen PPPK pada tahun ini telah tertuang dalam surat Menteri Pan RB dengan nomor B-1161-M SM.01.00/2021 pada tanggal 27 Juli 2021 yang lalu ya, perihal pengadaan ASN tahun 2022.
Adapun seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Selain kebijakan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2022, pemerintah juga tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan PPPK. Kedepannya, kebijakan ini akan mengatur mengenai jabatan yang secara spesifik dapat diisi oleh PNS dan PPK ya. Menteri Tedjajo mengungkapkan dengan adanya program penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dilakukan sejak 2019, maka terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan kembali oleh tiap instansi pemerintah. Perubahan tersebut meliputi analisis jabatan ataupun ANJAB dan analisis beban kerja atau ABK. Karena ANJAB dan ABK ini dari tiap jabatan fungsional yang sebelumnya telah dilakukan, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian di sini perubahan serta review ANJAB dan ABK jabatan fungsional yang telah ada sebelumnya. Program penyederhanaan birokrasi dikarenakan adanya perubahan status kepegawaian yang menjadi fungsional, sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali mengenai ANJAB dan ABK secara menyeluruh oleh tiap instansi pemerintah sebagai dasar perhitungan untuk formasi kebutuhan CASN, utamanya menghadapi seleksi CASN 2022, ungkap Menteri Tedjajo ya, Menteri Pan-RB. Nah, di sini dengan perubahan lain adalah dengan diberlakunya transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sepenuhnya, diperlukan adanya kajian mengenai dampak terhadap kebutuhan ASN di berbagai lini di semua instansi pemerintah. Oleh karena itu, seleksi CASN tahun 2022 difokuskan pada tenaga pelayanan dasar kependidikan dan tenaga pelayanan kesehatan. Saat ini, dari sekitar 4 juta ASN, lebih dari sepertiga menepati jabatan pelaksana. Dengan adanya transformasi digital, maka diperkirakan kebutuhan akan jabatan pelaksana dan berkurang sekitar 30-40%. Untuk itu, perlu strategi alih tugas dengan upskilling dan reskilling agar jabatan pelaksana yang masih ada dapat melaksanakan pekerjaannya ke depan. Selanjutnya di sini Tedjajo juga menyebutkan bahwa pertimbangan lain untuk tidak membuka formasi CPNS pada seleksi CASN 2022 adalah mengenai keterbatasan waktu. Kemudian disebutkan bahwa rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan PPPK, sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini ya, yaitu di tahun 2022. Namun, bukan sepenuhnya formasi CPNS dihilangkan dalam seleksi CASN tahun 2022. Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan. Dan formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023 yang tentunya mengikuti arah kebijakan untuk tahun 2023 serta dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun PPPK ya. Selanjutnya di sini diungkapkan salah satu kriteria yang sedang dikaji adalah pertimbangan bagi lulusan terbaru.
yang ingin bergabung dan mengabdi pada negara melalui jalur PPPK. Oleh karenanya, kajian tersebut akan dipertimbangkan syarat memiliki pengalaman kerja bagi formasi PPPK. Hingga saat ini, belum sepenuhnya seleksi CASN tahun 2021 selesai. Hal ini dikarenakan seleksi PPPK guru tahap 2 baru selesai. Dan tahap 3 akan segera digelar. Meskipun demikian, Menteri Tedjahjo meminta agar seluruh tahap dalam seleksi CASN 2021 dapat segera diselesaikan sebelum seleksi CASN 2022 dimulai. Selanjutnya di sini Menteri Tedjahjo dalam berbagai kesempatan telah menyebutkan bahwa sembari menyiapkan seleksi CASN 2022 dan menunggu seleksi CASN 2021 selesai secara menyeluruh. Setelah itu baru pemerintah akan melakukan evaluasi seleksi CASN dan pembenahan model rekrutmen yang selama ini telah dijalankan secara menyeluruh. Evaluasi seleksi CASN ini untuk diperbaiki kebijakan, sistem, dan pelaksanaan rekrutmen untuk kedepannya, imbuh Tedjahjo, ya. Selanjutnya di sini salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah dalam merekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Padahal dalam pasal 8 PP nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honor, ya, tenaga honorer. Hal ini juga termasuk dalam pasal 96 PP nomor 49/2018 tentang manajemen PPPK. Nah, selanjutnya di sini instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP. Adapun untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan atau cleaning service dan tenaga keamanan atau security, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga ahli daya dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji, ya. Dan yang terakhir di sini, adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer. Pungkas Humas Menpan RB. Oke, baik Bapak Ibu, hanya demikian di sini yang dapat saya berbagi sedikit banyaknya informasi. Semoga saja bermanfaat dan di sini disukai videonya dan di-share agar rekan-rekan kita di luar sana bisa mengetahui informasi penting ini, dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah sedianya mendukung channel ini. Dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.